keduanya itu adalah para musuh iblis laknatullah alaih. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan momok yang paling besar. Siapa yang paling dibenci adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat bahwa jin, setan, anak buah iblis itu kan mencuri berita dari langit. Mencuri dari langit pertama, mencuri-curi dengar apa yang diucapkan malaikat. Kemudian mereka mengakses berita, sehingga mereka mencuri berita, mereka berkolaborasi dengan para dukun. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, maka pintu ini ditutup, maka aksesnya terbatas. Itu asbab bencinya. Banyak hal. Yang kedua, bahwa satu saat di dalam setahun itu iblis itu pasti paling berputus asa. Kapan? Ketika tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah iblis itu apa? Dia menaburkan pasir, debu, tanah di atas kepalanya, meraung-raung, menangis-nangis. Kenapa? Betapa banyaknya rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang wukuf di Arafah. Betapa orang-orang yang berwukuf di Arafah itu mendapatkan kebaikan yang tak didapatkan oleh siapapun di muka bumi ini. Doanya dikabulkan, istighfarnya, taubatnya diterima Allah, apa hajatnya dipinta itu direalisasikan oleh Allah. Maka orang kalau lagi wukuf di Arafah, maksimalkan waktu semaksimal mungkin. Kalau bisa sebelum wukuf di Arafah, habiskan hajat. Mau kencing, mau buang air besar, mau smoking, mau ngobrol-ngobrol, terserah. Setelah zuhur sampai ke maghrib itu tak usah pakai kecuali untuk kebaikan. Perbanyak doa istighfar, munajat, hajat, solawat, apapun itu. Siapa yang membawa berita ini? Ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi iblis. Karena apapun kebaikan itu, maka pokok pangkalnya yang permulaannya, hulunya itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling dibenci iblis adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz sarafna ilaika nafaram minal jinni ila akhir ayah. Dalam satu ayat, ingatlah wahai Muhammad ketika kami arahkan satu kelompok dari jin, yang kemudian jin ini berkeliling-keliling mencari sumber ini apa ini. Ternyata ketika jin itu sedang, sekelompok jin itu mereka berkeliling, ketemulah sumbernya. Kenapa mereka berkeliling? Begini ceritanya. Satu saat iblis itu meraung-raung lagi. Kenapa meraung? Karena dia mendengar sesuatu dan melihat kebaikan yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Maka dia gelisah, marah. Dia memanggil seluruh bala tentaranya, panglima kelamnya, kumpul kalian. Kumpul, cari sumber masalah ini di mana. Bertebaran kalian, entah di atas samudra, entah di hutan, di gunung, di dataran rendah, cari. Ya, kekuasaan iblis ini kan luas. Sebagaimana kerajaan, maka raja yang paling tinggi jin-jin itu ya iblis itu. Yang kafir tentunya. Maka semuanya dikerahkan, mereka berkelompok-kelompok mencari sumber masalah. Sampai ada satu kelompok, ketika mereka sedang lewat, ini ternyata sumber masalahnya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Quran di dalam sholat malam beliau. Akhirnya mereka berhenti. Nah, ketika berhenti itu, kemudian selesai Rasulullah SAW, mereka bertanya, terjadi dialog. Mereka mengatakan, seperti ini, yang seperti ini kami dengar itu zaman Nabi Musa alaihissalam, kata rombongan jin ini. Akhirnya rombongan jin ini, karena teringat dengan risalah Nabi Musa, beriman, bersyahadat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, tidak ada orang yang paling dibenci yang membikin murka iblis atau setan itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian ditanya siapa iblis, kajiannya sudah sangat banyak. Iblis ini kan dari Azazil. Azazil ini jin. Jin ini dalam satu riwayat pendapat ulama, jin yang ketika terjadi penumpasan jin-jin biang kerok di muka bumi ini, dulu jin ini seperti kita Pak, berkoloni jelas seperti kita, belum menjadi makhluk gaib. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ketika Nabi Adam akan diciptakan, maka kemudian ketika terjadi perintah itu, maka jin ini digaibkan. Satu. Kemudian selanjutnya koloni-koloni yang sebelumnya bikin masalah ditumpas oleh malaikat Jibril. Ada satu kemudian yang diambil dalam riwayat dipelihara oleh malaikat Jibril, dialah Azazil. Kemudian bebas akses ke hadiratnya, ke dimensi itu, dimensi para malaikat, bikin keonaran dengan dia tidak menerima perintah Allah bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita selesaikan. Maka karena dia tak mau menerima perintah Allah bersujud kepada Adam, maka Azazil ahli ibadah yang alim abid ini, alim dia ulama, kira-kira seperti itu, abid dia ahli ibadah, tapi ada satu dengki terhadap makhluk bernama manusia bernama Adam. Yang kedua, dia ada takabur, ada sombong, yang dia meremehkan perintah Allah. Maka putus dia dari segala akses kebaikan, pahala, rahmat, hidayat. Putusnya dari rahmat itu namanya iblis. Maka Azazil ini akhirnya menjadi iblis. Kadang-kadang bahasa iblis di dalam Al-Quran disebut dengan syaitan. Syaitan dari kata-kata syata atau tasyaitana. Apa? Dalam satu ayat Allah nyatakan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkatalah setan pada hari kiamat ketika Allah memutuskan segala perkara, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian, janji yang baik dan benar. Aku pun beri janji, tapi aku ngeprank. Fa akhlaftukum, tapi aku tak mampu memenuhi janjiku. Karena kenapa? Karena memang yang benar itu Allah. Aku tuh memang salah. Nanti ngaku iblis itu kapan kelak di akhirat. Dia ngaku bahwa akulah yang menipu kalian, aku yang menjerumuskan kalian, aku banyak memberikan iming-iming janji, tapi itu semuanya janji. Kalau orang di timur bilang ini janji kabualan saja. Kau kabualan itu artinya kau tipu-tipu saja. Ini yang terjadi. Maka Bapak Ibu, maka ini namanya kadang iblis, kadang syaitan. Dalam riwayat namanya aslinya ada Azazil. Nah, dia ketika memerintahkan untuk mencari bala tentaranya, mana sumber masalah, ketahuan sumber masalah itu adalah ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu sedang sholat baca Al-Quran, maka bacaan Quran Rasulullah lah yang itu didengar sama iblis, itu bikin dia gelisah, bikin dia marah, bikin dia gerah segala macam. Maka orang kalau ada dibacakan Quran dia gerah, dia tak nyaman, kecil kebayang ngaji ni kira-kira macam itu. Makanya melok-melok kawan si gua itu dia. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, seyogyanya lah kita sebagai mukmin menikmati Al-Quran, menikmati mencintai ahli Quran, mencintai orang yang mengajarkan Quran, bukan sebaliknya malah membenci. Karena mengapa? Karena lihatlah bahwa orang yang paling dibenci iblis adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dengan berkah bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang membuat iblis benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang dibencinya adalah anak keturunan beliau. Maksudnya Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian yang terturun dari keduanya. Yang berikutnya, golongan kedua yang dibenci oleh iblis, wal alimul amilu bil ilmi ay wasairil abrari. Yang aku benci berikutnya, orang alim, seorang ulama, al amil bil ilmi, yang dia mengamalkan ilmunya, wasairul abrari, dan seluruh orang-orang baik.
Mengapa orang alim dibenci oleh iblis? Karena dengan keilmuan seseorang maka mereka terlepas dari apa? Terlepas dari tipu daya iblis, dari jebakan Batman-nya iblis. Dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, masyhur, itu setiap kali kita baca manaqib ada satu cerita. Yang cerita ini menjadi penggambaran bagi kita orang yang suka ibadah, bagi ahli ibadah. Apa dia ceritanya? Bahwa ketika beliau sedang bermunajat kepada Allah, berzikir seperti itu, sedang sendirian dalam kesendirian berzikir, kemudian tara ali nurun azim, tiba-tiba aku melihat seperti cahaya yang hebat. Kemudian dia mengatakan cahaya ini, "Hei Abdul Qadir, ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu." Kemudian ketika mengaku aku Tuhanmu, kemudian karena amalmu yang luar biasa, persaksikan wahai Abdul Qadir, aku sudah bolehkan kepadamu yang haram-haram, yang awalnya haram sudah aku halalkan. Apa kata beliau? Ikhsa ya la'in, pergi engkau, celaka engkau wahai makhluk yang dilaknat Allah. Ambil cemeti itu dipukul, tiba-tiba seperti cahaya itu tiba-tiba ngerucut jadi asap-asapnya kecil. Bertanya, kenapa Abdul Qadir engkau tahu bahwa aku bukanlah Tuhan? Apa jawaban beliau? Dengan kasyaf beliau? Tidak. Dengan kewalian beliau? Bukan. Tapi beliau membalas iblis dengan keilmuan. Kata beliau, aku ini nabi bukan, sahabat bukan. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang diturunkan wahyu atas beliau, tidak pernah dalam sejarah menurut pengetahuan ilmu yang kupelajari, Nabi Muhammad itu diberikan kata Allah, wahai Muhammad, karena engkau sudah taat maka ku halalkan yang haram bagimu. Tidak pernah terjadi. Beliau saja seperti itu, apalagi aku Abdul Qadir, kata beliau. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa selamat dari tipu dayanya iblis dengan berkah apa? Dengan berkah ilmu. Kenapa Bapak-bapak? Pelajaran bagi kita. Karena orang yang ibadah tak diawali dengan ilmu, tak dikawal dengan ilmu, tak disudahi diakhiri dengan ilmu, takut nanti terjebak. Terjebak dengan apa? Yang paling kita takut terjebak dengan ujub. Ujub dengan amal ini bahaya. Sudah ahli sedekah, merasa sudah ahli sedekah, sehingga kemudian meremehkan orang yang belum sedekah. Ini bahaya. Karena kenapa? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan seperti ini, ketika engkau sudah diberikan kebaikan oleh Allah, engkau melakukan satu kebaikan, jangan kau remehkan orang lain yang tak melakukan kebaikan yang sama denganmu. Ada bapak-bapak misalnya ahli puasa, sudah sampai ke tahap puasa Daud misalnya, ngelihat temannya ini, jangankan Daud, Sulaiman pun tidak puasanya, kira-kira seperti itu. Jangankan puasa Daud, puasa Senin Kamis pun tidak, puasanya Ramadan saja. Kemudian dia bilang, kamu itu mestinya puasalah. Pokoknya omongan itu muncul dari perasaan hati yang meremehkan, memandang rendah, karena ini orang tidak puasa sunnah. Tidak puasa sunnah loh ya, bukan tidak puasa wajib, tapi karena derajat kesolehannya di aspek puasanya tinggi, maka kemudian meremehkan. Hati-hati, kata beliau. Maka bagi engkau, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ketika engkau sudah Allah mampukan, Allah taufiki engkau dengan engkau bisa tahajud bangun malam, jangan kau melihat orang yang sedang pulas tidur kemudian kau katakan ini orang tidak soleh. Karena betapa banyak ada orang-orang yang kita anggap tak soleh menurut kita, mereka adalah para kekasih Allah. Kenapa? Karena yang berhak memandang soleh atau tidak hakikatnya cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Rata-rata, average-nya, biasanya orang soleh itu ke masjid. Rata-rata orang soleh itu bapak-bapaknya berpeci. Rata-rata orang soleh itu kalau tidak pakai baju koko pakai gamis.
Kita lihat keseharian ada bapak-bapak pakai baju kaos, pakai celana jeans, kemudian jarang ke masjid misalnya. Tapi ternyata Masya Allah makamnya tinggi di sisi Allah. Kita tak bicara tidak sholat ya, tapi saya bilang kelihatan jarang dia berjamaah di masjid. Nah jangan sampai keseharian kita yang terus berjamaah ke masjid, melihat orang yang tak ke masjid itu kemudian ahamnya itu bahaya itu. Karena ada perasaan merasa lebih baik, lebih tinggi. Berhati-hati kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, karena betapa banyak ada orang-orang yang tak kita ketahui punya maqam yang tinggi di sisi Allah karena kebaikan-kebaikan rahasia yang tak perlu dia ceritakan kepada orang banyak. Ini Masya Allah banyak ceritanya seperti itu. Maka berkah ilmulah amalan kita diselamatkan oleh jebakan-jebakan iblis. Dan iblis ini akan mengutus kepada siapapun sesuai dengan levelnya, kepada orang awam, kepada ahli ibadah, kepada alim, kepada ulama, kepada aulia, semuanya itu ada diutus. Kemudian selanjutnya tidak cukup dengan ilmu, dia tuh mengamalkan ilmunya. Karena betapa ada orang-orang yang sudah punya ilmu tak ia amalkan, maka ini adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Juga kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ikutan dari orang alim, orang ahli ibadah yang suka beribadah adalah seluruh orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh, semuanya merupakan musuh-musuhku kata iblis. Kemudian selanjutnya wahamilul Qur'ani ay hafidhuhu. Yang berikutnya yang menjadi musuhku itu kata iblis adalah hamilul Quran ay hafizul Quran, para penghafal Quran. Wah, kalau kata Pak Ketua tadi ada 5 hafiz, itu sudah ada jaminan 5 musuh iblis di sini. Ya, berarti hamilul Quran orang-orang yang menghafalkan Quran. Apa makna menghafalkan atau menjaga? Yang menghafal Quran dengan baik sedikit demi sedikit. Ustadz, apakah harus 30 juz? Idealnya 30 juz. Tetapi satu kaidah menyatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tak bisa kita lakukan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Tak bisa kita hafal 30 juz, juz 30. Tak bisa juz 30 semuanya dari wadduha sampai minal jinnati wan nas. Tak bisa 4 surat saja sudah cukup. Yang penting sesuai dengan kemampuan kita. Berharap bahwa ketika hati kita ini tidak sekedar Pajero masuk sini, Fortuner masuk sini, Alphard masuk sini, tak berharap sekadar misalnya jalan-jalan kemana, masuk surah di dalam hati kita, surah Al-Quran, ini akan jadi keberkahan. Karena kenapa? Kalau hati ini sudah banyak dimasuki selain daripada Allah Rasulnya kebaikan-kebaikan, maka yang masuk adalah kemaksiatan-kemaksiatan, wal'iyadzubillah. Maka masukkan hati kita isi dengan ayat-ayat Allah, maka dengan berkah itu mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati jangan sampai kita meremehkan kuantitas. Bahwa bapak-bapak sering ada semacam anekdot kah, kemudian intermezzo kah, Ustadz paling kul 4 kul selesai aku nih. Dak katik kata paling, Mbak. Hati kalau sudah Allah izinkan untuk masuk Al-Quran di dalamnya, berarti Allah sudah memberikan penghargaan di situ. Betapa banyak ada hati yang Allah jadikan ternyata dimasukkan hubbus syahwat, senangnya betino, senangnya harto, senangnya mabuk-mabukan, senangnya segala macam. Tapi ternyata yang masuk ini adalah ayat-ayat Allah. Alhamdulillah. Tapi bagi kita yang menjalani pun kita berharap ada tambahan dikit-dikit. Ngapo seperti yang sering saya sampaikan, bahwa jangan sampai prestasi dunia kita ini tak terkejar oleh prestasi akhirat. Prestasi dunia kita melambung tinggi, naik terus. Sementara prestasi akhiratnya pada aspek hafalan ya, begini saja, itu kan sayang, monoton. Maka kita punya program, misalnya 1 hari 1 ayat cukup, 1 hari 1 ayat. Dan kalau bisa baca Qurannya, para penghafal Quran sudah hafal, Al-Imam Asy-Syafi'i
Ini kami dapat dari ayah kami dari guru beliau Ki Haji Abdul Rasyid Siddiq. Beliau itu terus nyuruh saya kalau ngapal tu jangan kurang dari 40 kali sekali maco, dan cukup 1 halaman kata beliau. Jadi betul-betul Fadilatul Syekh Haji Abdul Rasyid Siddiq mengajarkan kepada murid-muridnya itu baca Quran itu konvensional banget. Konvensional itu maksudnya 1 halaman, 1 muka itu, dan setiap hari 1 halaman saja dibaca sebanyak 40 kali minimal. Tapi hasilnya insya Allah kuat. Karena kenapa? Tetap bahwa yang dihafalkan 40 kali baca tetap beda dengan 10 kali langsung menghafal. 10 kali terus masa sudah hafal. Yakin Pak bahwa orang baca 40 kali hafalannya jauh lebih mutqin dibandingkan dengan sekadar 10-20 kali hafal. Ustadz, anak ini bisa menghafal 20 kali langsung hafal, langsung kuat. Baik, itu anugerah daripada Allah. Maka kita jawab tidak semua orang, itu satu. Sementara kalau baca 40 kali ini bisa diterapkan kepada seluruh manusia. Itu satu. Yang kedua, jawabannya. Sekarang dia cerdas. Berapa umurnya? 9 tahun. Bagus. Kita akan lihat apakah umur 50 tahun hafalannya tetap sama dengan dia yang umur 9 tahun. Tapi orang kalau baca 40 kali, mau dia jenius, mau dia cerdas, mau dia biasa saja, mau dia tidak biasa-biasa saja otaknya, tetap bilangan 40 kali itu akan lebih mutqin dibandingkan dengan 20 kali baca setelah itu selesai. Apalagi sekedar 5 kali baca, apalagi sekedar 10 kali kemudian nyonga ini terus nyonga, habis itu sudah banyak terbukti betapa banyak ada para penggiat-penggiat hafalan Quran, kemudian ketika dites, ketika tahfiz anaknya dak hafal lagi. Ngapo? Karena hanya sibuk nambah hafalan kuantitas, kemudian anak itu diberikan target 1 tahun harus hafal Quran, akhirnya mulakhbat, akhirnya hafalannya dak teratur. Ngapo? Karena harus cepat, minimal 5 kali, habis maksimal 5 kali, tambah lagi hafalan. Seperti ini. Kita akan katakan tetap akan ada anak-anak yang jenius, 5 kali 10 kali itu sudah hafal. Tapi seperti yang saya sampaikan, bahwa sebaik-baik metode adalah metode yang bisa diakses oleh orang banyak. Nah itu ya, hafilul. Dan kalau sudah ada hamilul Quran, barokah daripada Allah. Allah jadikan Al-Quran ada di dalam hati mereka. Itu berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makanya kalau dia sudah jadi musuh iblis, maka iblis punya sekian cara untuk menjatuhkan para hafizul Quran, macam-macam caranya. Maka berarti para penghafal Quran harus lebih waspada dibandingkan dengan orang banyak. Hafalannya kah, kemudian ketika sudah ini ditawari jabatannya kah, kemudian diminta fatwa lurus atau tidak kah, segala macam. Itu iblis punya banyak cara untuk menjatuhkan para ahlul Quran. Kemudian selanjutnya dengan syarat idza amila bima fihi, hafizul Quran itu tidak sekadar hafal tapi dia mengamalkan isi-isi Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamalatul Qur'ani urafa'u ahlil jannati yaumal qiyamati wasyuhada'u quwadu ahlil jannati wal anbiya'u sadatu ahlil jannati. Hamalatul Quran, para penghafal Quran, urafa. Urafa itu diizinkan saya menerjemahkan dengan bahasa bebas itu. Urafa itu selebritis. Urafa itu artinya bintang film. Jadi para penghafal Quran itu adalah selebritisnya ahli jannah. Jadi selebritisnya di surga nanti siapa? Mereka adalah para penghafal Quran. Jadi bukan artis dunia tapi artis akhirat. Artis akhirat ini siapa? Mereka adalah para penghafal Al-Quran yang mengamalkan isi-isi Al-Quran. Wasyuhada'u quwadu ahlil jannah, sementara orang-orang yang mati syahid merekalah panglima-panglimanya penduduk surga. Wal anbiya'u sadatu ahlil jannati, sementara para nabi
merekalah para pemimpin yang tertinggi di surga kelak. Jadi Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, tetap bahwasanya di surga itu orang itu akan kelihatan berdasarkan apa yang dia lakukan di dunia. Maka dalam riwayat, mengapa para ulama itu dibutuhkan? Ulama itu di dunia dibutuhkan, di dalam kubur dibutuhkan, di yaumul mahsyar dibutuhkan, hatta masuk dalam surga dibutuhkan. Ketika ditanyakan bagaimana kok kenapa ulama dibutuhkan, sementara kita ini kan di surga kan ya semua nikmat sudah diberikan Allah. Maka apa ketika dikatakan kepada ahli surga tamannau, ahli surga, kata Allah, angan-angankanlah, ucapkan, inginkan, bayangkan apa yang kalian inginkan. Nah, untuk mengucapkan atau membayangkan itu tak bisa, maka ahli surga mendatangi para ulama. Jadi para ulama bahkan di surga pun ilmunya dibutuhkan oleh ahlul jannah. Jadi kita ulangi, yang kedua yang dimusuhi oleh iblis adalah hamilul Quran, yang ketiga adalah para penghafal Quran yang mengamalkan isi Al-Quran. Karena mengapa? Karena mereka adalah salah satu pesohornya ahli surga. Yang berikutnya ini silahkan diperebutkan, wal muadzinu lillah fi khamsi salawatin. Yang keempat adalah para muazzin, orang-orang yang azan ketika azan untuk salat 5 waktu. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinul muhtasibu kasyahidil mustahsyadi fi damihi idza mata lam yudawwad fi qabrihi. Bahwa orang-orang yang muadzin yang ikhlas, maka seperti orang-orang yang mati syahid, yang mereka itu darahnya itu tidak akan busuk. Itu maksudnya orang mati syahid. Ma lam yudawwad fi qabrihi ay al muadzinul ladzi arada bi adzanihi wajhallahi lahu ajrun ka ajri syahid wala ta'kuluhul ard. Bahwa orang yang azan itu sama seperti orang yang mati syahid, bahwa orang yang mati syahid itu darahnya tidak akan berbau, tidak akan busuk. Maka orang yang azan untuk salat 5 waktu, yang dia azan itu lillahi ta'ala, maka jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi, tidak dimakan oleh ulat-ulat yang ada di dalam kubur. Dengan syarat apa azannya? Dengan syarat azannya wajah Allah, mengharap ridha Allah. Sekarang ini alhamdulillah, bahkan azan pun ada lombanya. Juaranya orang Aceh salah satu kemarin, dapat berapa miliar. Keluar lagu-lagu indah, Masya Allah. Ustadz, berarti itu tidak boleh, mereka kan azannya pakai lagu melenggak-lenggok. Ya ikhwan, segala hal itu pasti ada kebaikan kalau lillahi ta'ala. Tinggal hati kita ini tolong dibersihkan. Maksudnya Ustadz mana? Ya kalau ada orang azan dia melenggok-lenggokkan, mudah-mudahan dia lillahi ta'ala. Toh azan kalau dengar apa ya? Kalau dengar dari masjid ini nak, kedengar ini kan lemak. Ini azan lah kresek-kresek, mana suara yang azan, mana suara kabel yang lah putus-putus itu, mana toanya cuma 20 watt misalnya. Orang tuh ini azan apa orang Mekik, tak lemak dengarnya. Maka berharap dengan majunya teknologi, dengan indahnya suara, dengan indahnya irama, orang tergerak. Nah, berarti keindahan, potensi seni yang dipakai itu adalah untuk mencari mencari ridha Allah, itu bukan merupakan bentuk keikhlasan. Walaupun untuk yang azan kita sampaikan, yuk kita azan boleh pakai lagu, silahkan pakai lagu, tapi tetap mbok yao ojo lebay. Jangan lebay-lebay dibuat-buat mak mano. Tasonno itu kita tahu bahwa artinya kita sendiri yang pelaku azan itu tahu kita ini lillahi ta'ala atau tidak. Tapi kita yang dengar azan, maka wajib diri kita untuk berhusnudzon, insyaallah dia lillahi ta'ala azannya.
Nah, jadi kenapa orang yang azan ini mereka mendapatkan pahala yang banyak menjadi musuh iblis? Bayangkan azan di sini yang dengar orang 50, masuk 50 orang sholat, muazzin yang menjadi penyebab pertama. Sementara iblis paling tak suka kalau ada hamba Allah melakukan ketaatan. Pengennya iblis hamba Allah ini melakukan kemaksiatan. Gara-gara muadzin orang kumpul sholat benci iblis. Maka silahkan untuk menjadi musuh iblis, daftar di Baitur Rahman menjadi muazzin. Mas sekarang kadang-kadang subuh tu azan itu laku juga. Ya. Maka mudah-mudahan ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada apa-apa rebutan untuk jadi muazzin, ya. Rebutan untuk mendapatkan fadilah kebaikan, mendapat syafaat, mendapat persaksian di hari kiamat kelak biidznillah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Insyaallah akan kita lanjutkan 2 pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.